Hanya satu yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan namanya. Ya Tuhan, kami tahu segala kemuliaan itu milik-Mu, karena segala sesuatunya Engkau yang memberikannya kepada kami. Bahkan sesungguhnya segala sesuatunya Engkau yang mengerjakan di dalam kami, atau lewat hidup kami. Kami tahu tidak ada satupun yang layak menerima segala pujian, apalagi sanjungan dan penyembahan. Yang layak hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Malam ini hamba berdoa Engkau bicara kepada hidup kami. Buat kami menangkap akan hati-Mu. Engkau bicara Tuhan. Dan roh hikmat, wahyu dan roh pengertian yang turun menguasai kami. Sehingga semua perkataan Tuhan itu mengubah kami dari dalam. Dan kami tahu setiap perubahan akan membawa sebuah destiny besar atas hidup kami. Hamba sungguh berdoa Engkau mendewasakan kami ya Tuhan. Buat anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan itu makin dewasa di dalam Engkau. Kami berterima kasih untuk semua keajaiban-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bicaralah, ubah dan berkati kami. Dan Roh Kudus akan memberikan roh pengertian atas hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap terima firman-Nya berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Beberapa menit lalu kami lagi bicara tentang apa yang akan kita buat nanti di bulan Desember. Kita akan membangun pasukan Tuhan. Dan saya percaya ada 100.000 pasukan Tuhan akan dibangun dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, kami sedang menyiapkan hal-hal yang belum pernah kami lakukan sebelumnya sebetulnya. Bagaimana menyiapkan 400.000 porsi makanan untuk 2 hari, itu sebuah pekerjaan yang haleluya sekali. Percayalah kalau Anda belum pernah melakukannya, dan saudara mencobanya itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi sebelum saya berangkat ke Israel, saya mampir ke tempat dapur umum kami. Saya mendoakan teman-teman kru dapur kami yang akan kerja keras. Karena mereka berkata, mulai minggu lalu mereka kerja sepanjang hari selama 1 minggu. Hanya libur pulang ke rumah mereka 1 hari. Saya menghargai sekali akan kerja keras mereka. Jadi saya datang, saya mendoakan, dan ketika saya datang, saya mendoakan, 2 bulan sebelumnya, mereka sudah bereksperimen. Mereka masak nasi dengan ayam teriyaki, dengan semua yang akan kira-kira disediakan nanti di Desember, dan lalu mereka masukkan di freezer, mereka diamkan selama 2 bulan. Pada waktu saya datang, mereka suguhi saya makanan khusus. Dan itu adalah makanan yang sudah dimasak 2 bulan sebelumnya, lalu kemudian mereka steam hari itu, mereka berkata, Pak, dicoba enak tidak? Ketika saya makan, saya bersyukur perut saya tidak sakit, dan lidah saya mengatakan ini oke. Maka Anda harus percaya itu akan oke, saudara. Saya bersyukur bahwa eksperimen pertama berhasil, sampai dengan hari ini sudah belasan ribu porsi yang sudah disimpan di cold storage kami, dan kita berharap dalam bulan Oktober akhir semuanya sudah akan selesai, akan disimpan dengan baik menunggu saudara bulan Desember akhir. Bayangin saudara, Anda makan makanan yang sangat mewah disediakan berbulan-bulan sebelumnya. Itu kalau bukan anak raja di atas segala raja tidak mungkin saudara. Tapi saya bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin bahwa segala sesuatunya akan berlangsung dalam keajaiban Tuhan. Kemarin saya berkata persembahan kemarin kita akan siapkan untuk paranet. Saya mau sampaikan buat saudara untuk paranetnya sudah tertutup dengan semua yang Anda berikan persembahkan kemarin. Terima kasih buat support Anda. Tentu kita masih harus siapkan tiang pancangnya, kabel bajanya dan sebagainya. Karena yang ditutup dengan paranet itu kira-kira tanah seluas 8 hektar. Anda bisa bayangkan, maka kitab Nabi Yesaya tergenapi. Biar kita pancang kokoh patok kita dan kita mengembang ke kanan ke kiri. Tidak boleh menghemat, kita pasang kemah kita saudara.
Biar kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Well, saya mau lanjutkan hari ini dengan apa yang kemarin sudah kita bahas. Dibutuhkan yang namanya kedewasaan. Meninggalkan sifat kanak-kanak kita, menjadi dewasa artinya saudara menyiapkan diri untuk menerima akan warisan yang ajaib yang Tuhan sudah sangat ingin berikan kepada anak-anaknya. Saudara sekalian, semua orang tua tahu, tidaklah pernah bijaksana memberikan sesuatu yang besar dan berharga kepada siapapun, terutama kepada anaknya yang didapati tidak bisa bertanggung jawab. Dan kedewasaan itu berkaitan dengan tanggung jawab. Tapi hari ini saya mau lanjutkan. Saya mau tunjukkan kepada saudara betapa seringkali kita orang-orang yang sebetulnya sangat kekanak-kanakan. Kemarin saya bahas minimal 2 poin. Yang pertama, kita harus mengerti dan kita harus belajar yang namanya perbedaan itu tidak membuat yang satu najis dan yang satu suci. Saya ceritakan kemarin waktu kecil saya tinggal di kampung. Dan kalau seringkali anak-anak itu bermain, kalau kami beda pendapat, orang Jawa punya istilah jotaan. Tidak mau sentuhan, ngomong sentuhan tidak mau. Kalau ada orang yang saya jotaan dengan dia, kalau dia nyentuh saya, apa yang saya buat, saya anggap itu najis. Saudara sekalian, di zaman Rasul asli pertama kali, setelah Yesus terangkat ke surga, sudah ada perbedaan. Satu golongan mengatakan tetap harus disunat, sesuai dengan kitab Taurat, karena itu merupakan perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Ada kelompok yang berkata tidak usah disunat. Dan kalau Anda membaca di Alkitab, jelas dua pihak itu punya pendapat yang berbeda. Tetapi kalau Anda membaca di Alkitab, perbedaan itu tidak selesai loh. Sampai bertahun-tahun kemudian, pandangan dua itu masih ada. Tapi tidak membuat yang bersunat berkata, lu najis tidak kosher, atau sebaliknya, yang bersunat, yang tidak bersunat berkata, lu perjanjian lama, kamu Taurat. Dan kemudian muncullah sinode baru. Gak ada. Kedewasaan artinya mau berkata, ya memang kita beda. Sebab kita harus mengerti, unity is not always uniformity. Kesatuan itu tidak berarti keseragaman, tetapi hanya orang yang dewasa yang bisa mengerti akan hal itu. Selain itu tidak akan pernah kita bisa mengerti. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kemarin saya berkata, ini yang saya harus membuat Anda ingatkan lagi. Saya ingatkan Anda lagi. Alkitab yang mengatakan, Tuhan berkata kepada Daniel, meteraikan semuanya itu, seal, tutup dulu. Nanti pada akhir zaman, dia berkata, banyak manusia akan menyelidikinya. Apa yang diselidiki? Firman Tuhan. Dan dikatakan, dan pengetahuan akan makin bertambah. Berarti, saudara sekalian dengarkan baik-baik. Tidak ada orang yang hari ini bisa mengklaim pengetahuannya akan Tuhan sudah absolut mentok. Sampai Tuhan minder karena ketahuan semua siapa dia. Kalau Alkitab berkata pengetahuan akan bertambah, yang kita tahu hari ini berarti belum sempurna. Siapa tahu nanti kalau ada orang terima revelation baru dari Tuhan, dan kemudian dia mengatakan, oh ternyata bukan hanya begini Tuhan itu, ternyata ada sisi yang lain. Yang mengatakan itu Tuhan. Makanya kita tidak usah adu ilmu pengetahuan, karena yang kita adu itu tidak sempurna. Kedewasaan akan membuat kita berkata, aku perlu belajar lebih banyak lagi. Saya sering kali mengatakan kalau Anda mau lihat orang-orang yang merasa paling hebat di dunia, kalau di kampus-kampus adalah mahasiswa semester pertama yang baru seminggu masuk itu loh saudara. Itu bukunya gede-gede dan merasa dia yang paling hebat. Sedang profesornya banyak diam saudara. Sebab si profesor berkata, aku ngerti lumayan, tapi tidak seluruhnya, dan aku mau belajar lagi. Kemarin saya cerita, ada teman saya,
orang Korea Amerika, Dr. Kang namanya. Dia PhD-nya, doktornya 6 dari universitas paling hebat seluruh dunia, dan semua dia lulus summa cum laude. Saya tanya, kamu enggak kepingin yang ke-7? Dia berkata, sudah hampir saya perlu belajar lagi. Saya bilang, gila orang ini, PhD-nya 6 summa cum laude semua, masih mau belajar lagi. Saya tanya, kenapa kau enggak belajar? Aku diancam sama istriku. Kamu daftar sekolah lagi, gua cincang-cincang jadi kimchi. Akhirnya aku menyerah. PhD 6 takutnya cuma sama istrinya, saudara. Tapi itulah kenyataan, orang semakin ngerti banyak, semakin sadar, pengetahuannya makin gak banyak. Karena Tuhan yang begitu unlimited itu luar biasa. Kedewasaan akan membuat kita berkata, aku tidak berani mengklaim pengetahuanku yang paling sempurna. Sebab kalau kita menyadari itu, maka kita akan jadi orang yang akan berkata, aku tidak akan berani mengatakan selain aku semua orang salah, tapi aku akan berkata, biarkan Tuhan aku belajar lebih lagi, mungkin banyak hal yang masih tidak bisa aku mengerti. Dan percayalah, itulah kedewasaan. Nah, sekarang saya ambil poin yang berikutnya. Mari kita buka firman Tuhan. Saya berdoa semua kita jadi orang yang makin dewasa. Markus pasal yang keempat, ayat 33 dan ayat yang ke-34. Markus pasal 4, ayat 33 dan 34. Inilah yang namanya bentuk kedewasaan. Dan itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Markus pasal 4, ayat 33 dan 34. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka, perhatikan, sesuai dengan pengertian mereka. Loh, ini yang ngomong ini, yang memberikan firman, memberitakan firman itu Yesus. Sang firman itu sendiri. Ini bukan orang lain. Firman itu sendiri yang sedang bicara, memberitakan dirinya kepada manusia. Firman yang absolut ini, yang mutlak dan sempurna, bukan pendeta loh. Ini firman Yesus sendiri. Maka Alkitab berkata, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudara lihat betapa rendah hatinya firman itu, yaitu Yesus. Apapun yang dia sampaikan tidak mungkin salah. Sebab dia bicara tentang dirinya sendiri. Tapi kalau Anda perhatikan, ketika dia bicara dengan banyak orang, maka dia memberitakan firman sesuai dengan pengertian mereka masing-masing. Itulah kedewasaan. Saudara, kalau Anda punya murid atau Anda punya anak, lalu anak Anda sekolahkan. Apakah Anda akan bahagia kalau kemudian setiap anak dari kelas 0, TK, SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP, SMA, digabung jadi satu, kuliah bersama-sama? Menurut saudara itu kegilaan atau kejeniusan? Apa yang terjadi? Ya tergantung siapa yang ngajar. Tapi mungkinkah anak-anak itu bisa terima semua dengan baik? Nggak mungkin. Kalau yang ngajar guru TK, lalu ngajari mereka mulai membaca atau menghitung 1 tambah 1, yang SMA mendidih otaknya. Dia mau teriak nih, sampai kapan gue belajar itu lagi? Gak bisa kan?
Kenapa ada kelas-kelasnya? Karena masing-masing harus diberi pelajaran sesuai dengan level pengertian mereka masing-masing. Kedewasaan yang benar akan seperti itu. Ketidakdewasaan akan membuat kita tidak peduli. Yang penting saya harus ngomong begini, tidak peduli itu dewasa atau tidak. Di dalam kekristenan, sifat ketidakdewasaan ini menghancurkan banyak hal. Satu hari, Yakub dengan rombongannya pulang ke rumah ayahnya. Dan kalau Anda membaca di Alkitab, maka Tuhan mendamaikan dia dengan kakaknya yang bernama Esau, yang mendatangi dia dengan 400 orang laki-laki. Itu sebetulnya mau diajak perang. Dalam anugerah Tuhan, Tuhan mendamaikan dengan sangat ajaib. Lalu mereka berpelukan dan semua kesalahan masa lampau selesai hari itu. Maka Esau mengatakan, ayo adikku kita jalan sama-sama. Kalau Anda membaca dalam kitab Kejadian, Yakub mengatakan sesuatu yang ajaib. Dia berkata apa? Biarlah aku beringsut, berjalan bersama-sama dengan anak domba ini. Sebab kalau diburu-buru mereka jalannya, pasti mereka mati. Anda tahu itu kedewasaan. Dia memikirkan bukan hanya yang di atas yang paling kuat, yang bisa diajak lari bersama dengan dia. Dia memikirkan juga yang anak-anak domba yang baru lahir 1 jam yang lalu, yang jalannya harus pelan dan beringsut istilahnya. Dan dia memilih, dia berkata, aku mesti pedulikan yang kecil, yang paling lemah, yang kalau aku buat tergesa-gesa, dia pasti mati dan tidak akan tahan. Itulah kedewasaan. Kedewasaan artinya Anda memikirkan kepentingan orang-orang yang sudah levelnya ajaib, tapi juga tidak mengabaikan mereka yang sedang beringsut mengikuti akan jejak daripada Yesus Tuhan kita. Kedewasaan akan membuat saudara bisa menerima saudaramu, yang Alkitab berkata, kalau ada saudaramu yang imannya lemah, terima dia tanpa mempersoalkan akan pendapatnya. Tapi hari ini orang Kristen lebih suka berdebat tentang pendapat. Dan lupa perintah Tuhan yang berkata, terima tanpa Anda mempersoalkan pendapatnya. Saya ketemu dengan banyak orang Kristen yang masih muda, terutama latar belakang mereka yang bukan orang Kristen dengan pandangan-pandangan dunia yang aneh-aneh. Kadang-kadang saya ketemu dengan orang-orang seperti ini, saya bilang, Tuhan, aku ini capek kalau ketemu dengan orang-orang seperti ini. Maunya sendiri, interpretasinya sendiri, dan mengklaim dengar suara Tuhan. Kadang-kadang kalau sudah nggak tahan, saya ngomongin begini, itu bukan suara Tuhan, itu maumu sendiri. Tetapi bagaimanapun saya berkata, ini adalah anaknya Tuhan Yesus. Yesus mati buat dia. Ya aku mau terima dia apa adanya tanpa aku memperdebatkan akan pendapatnya. Pendapatnya mungkin pendapat kekanak-kanaan, pendapat orang yang sangat tidak dewasa. Tapi saya mau katakan buat saudara, itulah yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan buat kita. Mari dewasa seperti Tuhan kita. Dia menyampaikan firman sesuai dengan pengertian mereka. Dan kepada para muridnya, dia jelaskan tersendiri. Pak, apakah ini bukan sebuah kebohongan? Tidak. Guru TK dan SD kelas 1 tidak pernah berbohong. Mereka hanya mengajarkan yang paling simple, yang muridnya bisa terima. Dan nanti itu akan berkembang makin ajaib ketika muridnya makin menanjak dewasa dan makin tinggi levelnya. Saya berdoa, kita jadi orang percaya yang belajar mengasihi satu dengan yang lain, sekalipun pendapatnya kadang-kadang berbeda dan kekanak-kanakan. Itulah kedewasaan. Ayat berikutnya. Lihat 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Alkitab memulai ayat yang ke-8 dengan kata-kata kasih
tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Lalu perhatikan, ini perkataan firman loh. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, ya kan? Karena Alkitab berkata pengetahuan akan Tuhan akan makin bertambah. Berarti yang sekarang ini tidak lengkap, tidak sempurna. Kenapa kita harus adu pengetahuan? Kalau Anda lihat pameran mobil, yang dipamerkan adalah mobil yang kata produsennya, ini sempurna hasil kami. Tidak mungkin ada produsen memamerkan produknya yang sama sekali tidak sempurna, di starter aja nggak jalan engine-nya, bagaimana dipamerkan? Alkitab berkata, sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Nah hari ini banyak orang sangat tidak dewasa, adu nubuat. Bukan nubuat itu, elu yang buat-buat sebetulnya. Nubuat kita tidak sempurna. Apakah berarti jangan bernubuat? Ya tidak. Itu bagian proses kita belajar menangkap suara Tuhan. Kemarin ada orang tanya dengan saya, Pak, Bapak sering salah nggak nangkap kehendak Tuhan? Sering. Dia ngomong apa? Lega, saya lega. Kenapa lu lega? Saya pikir cuma saya Pak yang salah. Sombong kok nggak berhenti-berhenti saudara. Nubuatan kita tidak sempurna kata Alkitab. Tapi tidak berarti jangan bernubuat. Tapi juga kalau Anda bernubuat, jangan merasa cuma Anda yang betul. Karena Alkitab berkata, nubuatan kita tidak sempurna. Ini lagi-lagi soal kedewasaan. Alkitab mengatakan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Lihat, kalau Anda masih kanak-kanak, ngomongnya pun belepotan kayak kanak-kanak. Ya kan? Tidak semua sih, sekarang anak-anak makin canggih. Merasa seperti kanak-kanak. Termasuk jotaan tadi, lu najis tidak kosher. Berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara dengarkan baik-baik. Satu hari saya dengar khotbahnya Ibu Iin bagus sekali. Saya jarang memuji orang, kali ini saya memuji. Saya suka memuji Tuhan, saudara. Enggak. Satu hari kami ke Bali. Dan saya lupa dari mana mau kemana. Dengan beberapa teman, Pak Sugi itu yang nyetir mobil, saya di sebelahnya. Yang di belakang sudah pada ngantuk, tidur. Saya melihat ke samping, ini Pak Sugi ini lagi merenung atau lagi ngantuk. Jalannya sepi gitu. Saya coba tawari apapun untuk menghilangkan kantuknya, rupanya nggak mempan. Maka saya berkata cuman satu nih yang membuat dia tidak bisa ngantuk. Saya noleh ke belakang, saya bilang, ada yang punya rekaman khotbahnya Bu Iin nggak? Yang seorang berkata, punya Pak. Putar, saya berkata. Supaya tidak tidur semua. Lalu mulai diputar kencang, saudara, itu, langsung. Sugi, siap Bu. Enggak, tenang. Dia mulai panik dengar kata itu. Dan satu statement yang saya masih ingat. Entah beliau itu pinjam dari mana, ketika saya ingatkan dia lupa, dia pernah ngomong seperti itu. Dia berkata, Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi kita juga tidak boleh seadanya memberikan pelayanan kita kepada Tuhan. Saya pikir itulah kedewasaan. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi jangan seadanya terus di hadapan Tuhan. Kita harus upgrade diri kita. Buat makin dewasa dalam Tuhan. Amen, saudara. Itulah kedewasaan.
Dan saya mau berkata buat saudara, Tuhan sangat ingin menganugerahkan semua yang terbaik yang Dia punya kepada anak-anaknya. Dan Dia sangat menanti kita jadi umat yang dewasa. Siapa yang rindu didewasakan Tuhan? Biar hidupmu menikmati kedewasaan yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya, mari kita lihat Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Saya akan baca dari Alkitab Amplified dan saya terjemahkan buat saudara. Di mana tidak ada visi, the people perish. Umat itu akan binasa. Di mana tidak ada visi, umat itu akan binasa. Beberapa minggu yang lalu, di gereja kami kedatangan tamu hamba Tuhan dari Singapura. Anda mungkin pernah dengar namanya Pendeta Jedediah Tam. Dalam salah satu poin khotbah yang beliau sampaikan, saya diberkati sekali. Beliau mengatakan bahwa kalau saudara itu sudah mulai berpindah dari seorang yang visioner, yang maju ke depan, dan kemudian hanya berubah sekedar menjadi manajer, hanya memanage apa yang ada dan tidak ada progres ke depan. Dia mengatakan hidupmu dalam bahaya. Kedewasaan yang membuat satu orang berbeda dengan yang lain itu bukan umurnya. Saya lihat orang-orang yang umurnya sudah puluhan tahun, bahkan tidak tahu yang namanya destiny dalam hidupnya. Yang dia kerjakan hidupnya tiap hari hanya bermain ini, bermain itu, dan tidak pernah jelas apa yang akan dia buat. Sebaliknya saya lihat orang-orang yang baru belasan tahun, dia bisa dengan tepat mengerti ini yang Tuhan mau, dan dia kejar akan destiny-nya. Alkitab mengatakan di mana tidak ada visi, umat itu akan binasa. Saudara, sebagai orang percaya, saya mendorong setiap Anda cari Tuhan sampai engkau mendapatkan visi yang jelas dari Tuhan. Sebab kalau tidak, hidupmu akan berputar-putar. Maaf nih saudara, motor Gojek aja perlu visi kok. Saya disuruh beli apa, di mana alamatnya, dan diantar kemana. Biarkan mereka berkeliaran satu hari, frustrasi saudara. Mau kemana gua sebetulnya? Dia hanya muter tidak jelas. Siapa yang pernah menggunakan jasa Gojek, angkat tangan. Anda memberikan visi kepada beliau sebetulnya. Saya butuh ini, tolong ambil di sini, antar di sana. Dan visi itu menghasilkan uang buat dia. Kalau tidak ada orang yang pakai jasanya, apa yang dia buat? Bingung. Maka dia akan duduk di bawah pohon, menanti perintah disuruh kemana dan tidak pernah jelas. Dan kalau terus-terusan tidak baik buat bisnisnya. Dalam hidup kita sama. Anda tidak punya visi, saudara hanya akan jadi orang yang sekedar mengelola apa yang selama ini Tuhan berikan, dan yang lebih parah lagi, hidupmu hanya bereaksi. No action, hanya reaksi aja, hanya reaksi. Dan kalau hidup kita hanya sekedar bereaksi dengan apa yang orang lain lakukan, menurut saya itu merupakan kehidupan paling mengerikan dalam dunia ini. Saudara pernah lihat tarian kuda lumping? Zaman saya kecil masih banyak, sekarang mungkin jarang ya. Itu saudara, orangnya dibuat kesurupan. Dan dia akan terus pegang kuda dari bambu itu, dari anyaman bambu itu. Selama musiknya dimainkan, tangtung, dia nari terus. Kalau yang mukul ini, musik nggak capek 24 jam, dia nari sampai mati itu. Selama ada musik dia jalan terus. Itu orang kerasukan. Dia tidak menentukan ritmenya,
ditentukan oleh orang lain. Dan saya perhatikan, saudara, saya tinggal di kampung. Dan kalau Anda tinggal di kampung, Anda akan mengerti kehidupan kampung itu mengerikan. Saya masih kecil, saya cukup mengerti apa yang terjadi. Nanti ya, Pak RT beli TV. Zaman saya kecil, tidak semua orang di kampung itu punya televisi. Kalau Anda punya televisi, Anda jadi pusat masyarakat. Kenapa? Hanya ada TVRI. Gambar pertama yang lingkar-lingkar zaman dulu, kalau Anda masih ingat itu. Namanya apa tuh acara pertama? Apa namanya? Whatever lah itu. Hanya musik, semua nunggu lagu Indonesia Raya. Wah, main! Sekampung ngumpul di rumah Pak RT. Dan Pak RT-nya akan bangga, semua di bawah saya nonton. Kalau sore, Batman, film kartun. Kalau mukul bisa keluar tulisannya, pow, gitu. Wih, seneng sekali. Zaman kuno dulu, saudara ya. Itulah TVRI kita. Nanti, saudara sekalian, lihat ya. Nanti ada tokoh lain di masyarakat berkata gini, apa sih itu? TV. Dia beli lebih besar. Begitu lebih besar, semua berkata, itu lebih gede, pindah. Pak RT-nya marah. Ada yang lebih gede enggak? Ada Pak, beli lebih gede. Pindah lagi ke Pak RT. Yang sono enggak terima. Ada yang lebih gede enggak? Enggak ada Pak. Terus pengumuman. Nonton di tempat saya dapat kacang goreng, pindah semua. Saudara, itu sebagian cuplikan kecil yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Dan betapa konyolnya yang seperti itu. Yang enak penontonnya dong. Lalu ngomporin Pak RT, tambah kacang dan kopi dong Pak. Oh boleh katanya. Dia berkata, minggu depan kacang dan kopi pindah semua. Kalau hidup kita hanya bereaksi. Menurut saya itu kehidupan yang mengerikan, saudara. Saya pernah lihat satu gereja, beli sound system mahal sekali. Terima kasih buat yang jual sound system tentu. Dan mereka bersyukur. Saya tanya, kenapa Pak beli sound system? Gereja di ujung gang itu baru beli. Kenapa beli? Karena mereka beli. No vision. Hanya bereaksi. Mau sampai kapan? Tapi itulah yang seringkali membedakan orang yang dewasa dengan orang yang tidak dewasa. Satu hari saya lagi di Swiss dengan Pak Kevin itu. Keren sekali. Naik tram, nyasar kemana-mana, saudara. Bahasanya nggak ngerti. Mereka itu campuran apa sih, Inggris sama Jerman atau apa, saya nggak tahu lah. Diajak ngomong Mandarin tidak tahu. Bahasa Jawa tidak mudeng. Bahasa Inggris ya on off. Ya, tapi kita menikmati muter-muter dengan seorang teman saya, sekarang sudah almarhum. Di depan kami ada 2 orang anak. Ikut maminya, satu mami bawa satu anak laki. Ini rupanya mami dengan laki anak-anaknya berteman. Saya nggak ngerti bahasanya, tapi teman saya ini seorang analis yang bagus. Dia perhatikan bagaimana anak-anak ini cerita dengan gayanya. Terus teman saya ini berkata begini, saya nggak akan tirukan bahasa dia, kasar sekali sih. Tapi dia ngomong gini sama saya, Pak, perhatiin anak-anak. Ngomongnya seluruh dunia itu sama. Ini dua-dua ini menurut saya membual semuanya. Kok tahu Pak? Ini gayanya. Pakai begini-begini membual semua ini. Terus membual gimana? Saya seperti kita Pak dulu. Lalu ada yang berkata begini, bapak saya ini ya, seperti Superman. Sekali mukul pintu, pecah itu pintunya. Yang satu berkata, bapak saya ini seperti Batman. Kalau sudah turun bergelantungan kayak kelelawar, tidak ada yang tahu. Oh, makanya jambu saya hilang terus. Itu cerita kan? Ya nggak mungkin toh.
Kalau jambu dijaga sama bapakmu yang Superman, kan terbang pasti ngikuti jejak bapak saya. Oh iya ya, malah ketemu ya bapak kita ya. Mana ada Superman Batman punya anak kayak begitu, saudara. Jadi mereka selama perjalanan tram itu mau kemana nggak ngerti. Mereka hidup dalam alam mereka sendiri, itu alamnya anak-anak. Apakah kita mau hidup seperti itu? Saya pikir visi Tuhan jelas buat kita. Kita mau bangsa ini dimenangkan. Kita mau hidup berkemenangan dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita mau hidup menyukakan hati Tuhan. Dan menyelesaikan dengan tuntas destiny kita. Saya berdoa tidak ada lagi orang yang hanya bereaksi dan dia tidak punya visi. Karena kalau terus seperti itu, masalahnya akan tambah runyam dalam kehidupan kita. Sekarang poin yang berikutnya, saya harus ngomong dengan apa adanya buat saudara. Kenyataannya ini ya, dari sudah zaman berabad-abad yang lalu, sampai dengan hari ini, tidak ada perubahan. Saudara, seringkali kita mendengar. Satu hari saya berbicara dengan beberapa orang, dan orang-orang ini adalah ahli teologi semua. Lalu saya berkata begini, menurutmu, saya tanya pandangan soal perjamuan kudus itu bagaimana? Maka mereka mulai berdebat ribut banyak hal soal sisi teologianya mereka. Ini jagoan semua. Terus kemudian saya tanya begini, sebenarnya ya, kalau mau jujur, kalian ini banyak membahas tidak sih teologi yang berkembang sekarang ini? Mereka berkata, ya bahas ya dikit-dikit lah. Sebab mereka jawabannya begitu. Kan pengetahuan kita juga tidak sempurna. Revelation Tuhan itu berkembang, bertumbuh. Kita nggak bisa ngejudge kok. Kalau kita mau jujur, kita nggak bisa ngejudge. Lalu saya tanya, mengapa ada orang-orang tidak berpendapat seperti kalian? Ya sebetulnya kalau mau jujur itu hanya topengnya saja. Dalamnya bukan soal itu. Saya kaget. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan saya akan satu cerita di Alkitab. Izinkan saya baca buat saudara. Ayo buka firman sama-sama. 1 Raja-Raja pasal 12, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-33. Sebelum saya baca, Anda harus mengerti ceritanya. Kerajaan Israel terpecah dua, Yehuda dan Benyamin menjadi kerajaan Yehuda, dan 10 yang lain jadi kerajaan Israel. Yang Yehuda dipimpin Rehabeam, yang Israel dipimpin oleh Yerobeam. Oke? Pasal 12 ayat 26 dari 1 Raja-Raja. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelian di rumah Tuhan di Yerusalem, tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Aneh kan saudara? Ini kan isunya soal siapa berkuasa. Ini kan politik sebetulnya. Dia takut rakyatnya pindah ke Yehuda. Gara-gara mereka tiap tahun ke Yerusalem. Oke? Tidak ada sangkut paut dengan Tuhan sebetulnya. Tapi sangkut pautnya dengan jangan-jangan rakyatku pindah ke sono. Tapi yang muncul adalah setelah ditimbang-timbang, maka raja membuat anak lembu jantan dari emas,
Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kok jadi isunya tentang teologis, tentang Tuhan? Ini roh dusta itu seperti itu. Terusin lagi. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda. Dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Aneh kan saudara? Sebetulnya ketakutannya adalah jangan sampai rakyatku pindah ke Yehuda. Bagaimana supaya nggak pindah? Buatkan dewa sendiri. Ciptakan Tuhan sendiri. Dengan berkata, yang mimpin kamu keluar dari Mesir bukan yang di Yerusalem. Ini loh patungnya. Dia buat dua, saudara. Dan dia tentukan hari raya sendiri. Dia naik mezbah, dia bakar korban buat Tuhan ciptaannya sendiri. Dan Alkitab berkata dia berhasil mencegah rakyatnya ke Yerusalem. Dan akhirnya seluruh rakyat berbalik dan menyembah kepada ilah yang lain. Betapa bahagianya iblis melihat seseorang berinisiatif membesarkan kerajaan iblis, saudara. Tapi itu sebuah penipuan, deception yang mengerikan sekali. Sebab kita tidak berani jujur. Ketidakdewasaan sebetulnya memanfaatkan Tuhan, menggunakan nama Tuhan yang ujungnya untuk kepentingan kita sendiri. Saya tinggal di kampung, saya cerita kampung saya lagi, saudara. Ada beberapa anak tentara yang tinggal dengan kami. Dan seringkali ketika masih kecil saya lihat bapaknya seringkali pulang bawa senapan mesin. Baru pulang tugas, saya masih ingat satu orang tentara ini, wajahnya sudah keras sekali. Bawa senapan mesin pulang, pakai topi baja pulang. Wih, anaknya nyambutnya luar biasa. Hanya beberapa menit yang saya tahu itu anak digampar sama orang tuanya. Nggak tahu pas nakal atau gimana. Tapi ini anak hebat. Dia kalau bermain sama orang lain, dia menang-menangan, tidak mau dikalahkan. Kalau ditolak pendapatnya dia ngomong apa? Aku lapor bapakku ya. Dan semua orang tahu bapaknya galak. Aku lapor bapakku ya. Aku lapor bapakku ya. Dan satu hari terjadi tragedi, saudara. Di kampung yang sama, saya cerita kampung saya hari ini. Anda harus berkunjung ke kampung saya satu hari. Ada satu keluarga tentara lagi, beda angkatan. Punya anak sebaya. Pangkatnya lebih tinggi. Ini anak mainan, saudara.
Saya kalau mereka sudah berdua bermainan, saya sudah menghindar. Saya bilang, wah sedikit-sedikit, lapor bapak. Sebab dia tahu bapaknya kalau gampar sakit, saudara. Yang kena dia. Tapi bapaknya dengan orang kampung itu baik. Cuma ini anak terus memanfaatkan bapaknya. Saya lapor bapak. Sebetulnya nggak ada masalah. Ini saya cerita ini true story, saudara. Main perang-perangan. Satu tahu yang dibuat itu dari karet buat panah-panahan, saudara. Kampungan terjadi, saudara. Yang lapor bapaknya terus ini, berani. Ini saya lihat dengan mata kepala sendiri. Itu pakai sapu lidi, saudara. Selidi. Masuk, kena di mata. Masuk di mata, kaget, saudara. Refleks, ditarik. Darah semua. Nangis, aku lapor bapak. Pulang, saudara. Dia lapor bapaknya. Sesaat bapaknya naik pitam. Siapa? Itu. Sadar. Bapaknya juga tentara, pangkat lebih tinggi. Siap gampar anaknya. Dibawa masuk ke rumah sakit. Sampai sekarang cacat, buta satu seumur hidup. Itu anak-anak. Tidak ada isu bapaknya tentara akan bela semena-mena anaknya, itu tidak. Kedewasaan bapaknya membuat dia berkata, aku tidak boleh membuat kami dalam angkatan berbeda bertempur. Mereka selesaikan, saya masih lihat mereka salaman. That's it. Itu dewasa. Itu dewasa. Yerobeam sebetulnya masalahnya adalah jangan sampai rakyatku ke sono ini. Loh kenapa Pak kalau ke sono? Ya nanti pajaknya kurang. Pajak. Loh kalau rakyatnya makin sedikit kan pajaknya makin berkurang. Kenapa tertawa sih? Biasa kan itu. Pura-pura aja. Ujung-ujungnya kan mau diputer seperti apa? Saya masih ingat, saudara. Kita buat acara pertama, itu belum Bahtera. Kira-kira bulan Mei kita buat acara namanya menyambut Yesus datang sebagai Raja. Holy Stadium belum jadi. Penuh sudah dari awal. Dan orang diberkati Tuhan luar biasa. Beberapa hari setelah acara itu ada seorang hamba Tuhan yang tinggal di kota Solo, anaknya menikah. Pak Yusak diundang, saya juga diundang. Jadi kami berangkat sama-sama ke kota Solo, duduk di tempat resepsi pernikahan. Ada seorang hamba Tuhan dari Semarang, datangin kami. Kenal dengan Pak Yusak. Dia berkata, Om gimana? Dia peluk-peluk Pak Yusak. Dan seperti biasa kan, beliau cool. Ape, katanya begitu. Udah. Terus di depan saya tidak ngarang loh saudara, di depan saya. Dia berkata gini, Om, sebetulnya kami gereja-gereja tidak keberatan kok. Om mengadakan acara kemarin tidak keberatan. Cuman satu aja Om, kalau bisa. Jangan ada kolektor. Saya dengan Pak Yusak saling berpandangan, geleng-geleng kepala, dan melanjutkan makan kami, saudara, tanpa membahas lebih jauh. Sama. Ribuan tahun lalu, persis sama. Kenapa didorong nyembah patung lembu emas? Sebab dia berkata, jangan-jangan mereka pada kesana, kembali kepada keluarga Daud, aku dibunuh, dan selesai. Demi jangan sampai aku kehilangan semuanya. Padahal Tuhan janji ke Yerobeam,
dia akan dibuat seperti keluarga Daud. Tapi sejak hari itu, murka Tuhan tidak surut. Baca di Alkitab, berkali-kali Tuhan menyinggung dosanya Yerobeam. Kedewasaan membuat kita sebetulnya seharusnya jujur dengan diri kita sendiri. Saudara, tahukah Anda mengapa Yesus disalib? Oh, itu menebus dosa kita. Betul, itu yang betul itu. Tapi mengapa Tuhan disalib? Dan setelah dia bangkit pun, orang Yahudi mengeluarkan dusta yang berkata mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Secara rohani, mengapa Tuhan disalib? Ya karena dia mati, menebus dosa kita dan dia bangkit kembali. Secara kenyataan di jasmani, kenapa dia disalib? Simple kok. Itu masalah siapa lebih berkuasa. Kayafas berkata, lihat seluruh dunia mengikuti dia. Artinya, kita nggak dianggap nih. Semua ngikut Yesus. Dan salah satu trigger yang paling mengerikan, Anda tahu apa? Ujungnya cuma uang. Menurut saya, dia kena dengan namanya mafia Sanhedrin, saudara. Ketika Tuhan masuk bait Allah, dia melihat orang berdagang, dia marah, dia jungkir balikkan semuanya, dia keluarkan, dia buat cambuk, dia usir semua pedagang. Meja tempat tukar uang, money changer, dijungkir balikkan. Saudara tahu itu apa sebetulnya? Itu praktek dari mafia Sanhedrin, dewan agama. Pada waktu itu kalau orang datang ke Yerusalem, mereka membawa persembahan. Yang miskin mungkin hanya bawa burung merpati, yang lebih kaya dia bawa domba atau bawa lembu. Tapi semua persembahan itu harus disahkan oleh para imam, apakah itu suci atau tidak suci, kosher atau tidak kosher. Jadi awalnya itu mereka gini, bawa jauh-jauh nih, ratusan mil digotong domba begini. Wah nggak bisa, tapi ini putih semua. Nggak bisa, imamnya gua bukan lu. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Mereka jualan sendiri. Jadi mereka berkata begini, lu bodoh jauh-jauh. Aku nyediakan diskon men 20%. Bisa transfer kok duitnya. Tuh di situ. Pasti kosher nggak? Gua yang pilih. Loh kok lebih mahal? Lah kan ongkos transportmu berapa? Kamu kan nggak perlu capek-capek. Beli punya saya saja. Mata uang asing dari berbagai negara datang. Dia berkata, Tuhan kagak terima mata uang Romawi. Bait Allah punya mata uang sendiri. Jadi tuker di sini. Baru Kudus masuk ke sana. Itu mendatangkan duit sangat banyak. Begitu diobrak-abrik oleh Yesus, Anda bisa bayangkan mata pencarian mereka hari itu berhenti. Dan mereka teriak, ini menjelang Paskah. Duit lagi kenceng, ini THR ini. Hilang. Ini bukan soal dia mengaku Mesias. Enggak. Nanti untuk membenarkan dirinya. Urusan Mesias, urusan Tuhan yang diungkit. Tapi kalau Anda mau jujur membaca di Alkitab, it's all about power and money, that's all. Tapi itu tanda ketidakdewasaan. Saya berdoa, Indonesia jadi dewasa. Berhenti membodohi orang. Dan jangan pernah mau dibodohin. Amen, saudara. Saya berdoa dan nangkap ini. Sebab kalau kita tidak segera jadi dewasa, Anda akan tertinggal.
dalam sebuah movement Tuhan yang luar biasa, Anda akan tertinggal. Dan ujungnya hanya jadi penonton. Ketika yang lain bergerak dengan kecepatan yang begitu luar biasa, kita hanya bengong dan tidak bisa melihat apa-apa. 1 Oktober kita baru selesaikan. Anda yang datang, Anda tahu Tuhan bekerja dengan ajaib. Dan buat kita tidak ada waktu untuk rileks sebentar. Karena Desember sudah menunggu 100.000 orang. Kalau Tuhan izinkan tahun depan kita akan ke Indonesia bagian timur. Dan kita berharap at least 300.000 pasukan akan dibangun. Kalau bukan karena pekerjaan Tuhan tidak mungkin. Jadi kalau kita masih punya waktu untuk hal yang tidak ada artinya, hati saya mengatakan please, berhenti dengan semua permainan seperti itu. Berhenti dengan kekanak-kanakan. Mari jadi gereja, jadi umat yang dewasa. Amen, saudara. Jangan terlalu gampang menjudge orang. Siapapun kita. Dan siapakah kita sebetulnya? Tuhan saja memberikan firman-Nya sesuai dengan pengertian mereka. Saya berdoa, Tuhan akan menganugerahkan kedewasaan yang luar biasa buat kita anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Satu lagi dan kita akan selesai. Lihat surat Galatia pasal yang kelima. Surat Galatia pasal yang kelima ayat 15 dan ayat yang ke-16. Galatia pasal 5 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan. Saudara, saya pikir ayat ini keras sekali. Karena ini tidak dipakai bahasa untuk manusia. Tapi untuk apa, saudara? Binatang. Dia berkata, awas. Kalau kamu saling menggigit dan kamu saling menelan. Manusia tidak pernah menggigit sesamanya. Kecuali rada gila. Kecuali Mike Tyson. Tapi dasarnya manusia tidak pernah diciptakan untuk menggigit manusia lain, apalagi menelan manusia lain. Istilah menggigit, saling menggigit dan menelan binatang. Tapi kita bukan binatang. Kita ciptaan Tuhan yang sempurna dalam Kristus Yesus. Amen, saudara. Galatia mengatakan lagi, saya mau ulang lagi, Alkitab berkata, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah. Supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, bagaimana menghindar dari sifat binatang seperti itu dalam kehidupan kita. Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kedagingan kita sudah sampai pada puncaknya, kita akan saling menggigit, saling menelan, dan saling membinasakan. Bagaimana menghindarinya? Hiduplah dalam roh, oleh roh, bukan dalam kedagingan. Kalau Anda melihat saudaramu seperti ini berkata, dulu saya waktu SD, bukan di kampung saya, bukan saudara. Waktu saya di SD, seringkali kan anak itu berantem pukul-pukulan. Saya punya seorang guru baik sekali, tapi dia punya istilah yang sadis. Ketika lihat dua anak muridnya berantem, panggil jewer telinganya dua-duanya. Di depan yang lain dia ngomong gini, berhenti jadi anjing-anjingan kamu ya. Dia pakai istilah khusus, anjing-anjingan. Berhenti dari anjing-anjingan. Artinya lu berantem tuh kayak anjing katanya. Kamu bukan anjing. Kita juga bukan, saudara. Kita anak dari raja di atas segala raja. Tidak ada anjing-anjingan di antara kita. Kecuali yang pelihara anjing, nikmati anjing peliharaanmu. Tapi toh kita tidak pernah mau anjing-anjingan. Ayat terakhir, 2 Korintus pasal 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11.
Rasul Paulus mengatakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya. Kedewasaan itu adalah artinya kita mengampuni. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Mari kita hidup dalam sebuah kedewasaan, mari kita hidup bersama-sama dalam kasih, sebab kita adalah anak-anak yang dicintai oleh Bapa yang di surga. Mari tumbuh dewasa dalam anugerahnya. Saudara, besok saya akan lanjutkan lagi. Saya berdoa Anda akan belajar sangat banyak. Mari berdiri sama-sama, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Siapa yang diberkati Tuhan malam hari ini? Mari tumbuh dewasa dalam Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik ya Tuhan, Engkau Tuhan yang sempurna dalam pengerjaan-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi, sebab Kau layak, sebab Kau layak Terima pujian, sebab Kau layak. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak. Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. sebab Kau layak. Ya Tuhan, Terima pujian, sebab Kau layak. terima pujian, Sebab Kau layak. Yesus. Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Raja di atas segala. Katakan sekali lagi, sebab Kau layak. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dewasakan kami Tuhan, dewasakan kami. Raja di atas segala raja, raja di atas segala raja. Di atas segala raja. Yes Lord, raja di atas segala raja. Tuhan, buat roh kami makin dewasa, buat jiwa kami makin matang dan dewasa dalam Engkau. Hamba berdoa dalam nama Yesus, roh Tuhan yang menguasai roh, jiwa dan tubuh kami, dan buat kami makin dewasa dalam Engkau. Kami kebaskan semua roh penyesatan, kami kebaskan semua roh dusta, semua deception kami kebaskan dalam nama Yesus. Berikan kami yang murni yang daripada-Mu Tuhan.
Berikan kami yang sejati, yang murni, yang dari Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Blessing Tuhan turun pada semua umat-Mu hari ini. Kami pulang dengan shalom Tuhan. Besok berikan kami haus dan lapar akan Tuhan lebih lagi, supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Blessing Tuhan yang terbaik turun dalam hidup-Mu. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun dalam hidup semua kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan percaya berkata, amin. God bless you.